cabai paprika ini sebenarnya satu pokok ini ada dua ya, ada dua tanaman ya, ini satu dan yang ini yang kedua ya. Dua tanaman ini juga dulunya saya tanam di polybag, tetapi ketika pertumbuhannya semakin pesat saya pindahkan ke lahan ini. Ini saya juga sudah pupuk dengan NPK di sekelilingnya tadi. Seperti biasa, saya masukkan dua, sisipkan di sini dua, ini selada kalau tidak salah ini. Kemudian di sampingnya ini ada tabu lampot jeruk, ya, dua-duanya jenis jeruk, ya. Dan di sebelah sana ada anggur, ya. Jadi dikelilingi oleh tabu lampot ini. Jadi saya manfaatkan ini karena dia masih terkena sinar matahari terik, sehingga cukup bagus tumbuhnya walaupun terserang penyakit oleh karena musim hujan ya. Ini sayang cabai paprika ini tidak bisa lama dituakan ya, tidak bisa jadi tua betul, karena kalau tua dia akan gugur karena banyak penyakitnya ya. Di musim sekarang yang musim hujan ini sulit sekali dikendalikan ya, dia tidak cocok di musim hujan. Ini paprika ini masih kecil sekali nih. Selanjutnya ada paprika di sini, kita panen juga paprikanya. Ya, sama di polybag juga. Bahkan di polybag yang ada dua ditanam di dalam polybag ini ya. Dua pohon seperti ini. Ya, kita panen saya bagian paling bawahnya. Ya, ini sebenarnya paprikanya belum waktu panen, tapi karena banyak hamanya dan hujan, ya kita panen saja sebelum dia membusuk. Ya, ini paprika. Oke, masih ada paprika di sini, kita panen. Ya, ternyata dia sudah membusuk. Ya, ini kalau kita lambat dia seperti ini. Ya, membusuk. Ini lambat dipanen. Sobat YouTube, di depan kita ini sudah ada tanaman paprika yang sudah saya semaikan. Setelah saya semaikan, saya tanam di polybag kecil ini. Ya. Polybag kecil ini karena saya akan mencoba cara baru di dalam menanam paprika. Yang dahulu sesuai dengan video-video saya yang saya perlihatkan yang lalu ya, itu paprika saya tanam kurang memuaskan hasilnya ya. Ada dua tantangan rintangan yang saya hadapi dalam menghadapi cara menanam saya dulu itu. Ketika saya menanam paprika itu, pertama, daun-daunnya ini setelah besar ya, dia terserang virus. Setelah besar itu dia terserang virus, daun-daunnya ini mengkeriput ya, mengkeriting, mengecil, dan akhirnya buahnya itu tidak maksimal karena di ujung-ujungnya ini ya, di ujung-ujung daunnya ini dia mengkeriting dan akhirnya tidak bisa tumbuh dengan baik, mengkerdil ya di ujung-ujungnya ini. Nah, yang kedua itu karena serangan virus ya, serangan virus karena bukan serangga yang menyerang, karena tidak ada serangganya, cuma dari virus dari dalam media tanamnya dia masuk, dari akar masuk, sehingga itu susah sekali untuk diperantas ya, susah sekali untuk disembuhkan. Nah, yang kedua, ketika dia sudah besar juga ya, buahnya sudah mulai besar, itu banyak sekali lalat buah ya, lalat buah yang memasukkan, atau serangga-serangga kecil itu yang menyuntikkan larvanya atau telurnya masuk ke dalam buah, sehingga buahnya juga akhirnya membusuk dan gugur. Sehingga dulu waktu saya tanam paprika dulu, walaupun buahnya besar-besar banyak, akhirnya juga rontok, tidak sampai tua, tidak sampai dia berwarna merah atau berwarna bermacam-macam ya, paprika yang saya tanam.
ada merah, kuning, hijau, ungu, orange ya. Jadi semuanya itu tidak bisa tua karena gugur. Dia hanya sampai berwarna hijau saja, masih muda. Walaupun sudah besar ya, itu gugur ya, atau tidak bisa sampai tua. Sehingga ya semua tanaman paprika saya ya berwarna hijau saja sampai dipanen ya, tidak sampai tua. Nah itu dua penyebabnya. Jadi satu dari tanahnya, penyebabnya adalah virus yang mengerucut mengkeritingkan daunnya sehingga kerdil. Yang kedua adalah dari serangga yang menyerang buahnya. Sehingga dua hal ini akan saya usahakan mencari solusi untuk ketika saya tanam ini dia sudah aman dari dua masalah tadi. Saya mencoba solusinya. Yang pertama, masalah media tanam yang kurang steril sehingga dia bisa terkena virus ya yang sudah ada di media tanam ini. Caranya, kalau dulu saya menanam itu dengan menggunakan media tanam tanah ya, tanah dan dicampur dengan pupuk organik ya. Kadang-kadang pupuknya juga saya menggunakan pupuk kandang ya, kotoran hewan yang belum steril rupanya. Termasuk di dalam tanah itu kadang-kadang tanahnya tidak steril. Itu saya campur dengan pupuk kandang dan sekam bakar dulu ya. Sehingga karena media tanamnya mengandung pupuk kandang yang belum steril dan tanah juga yang belum steril, sehingga seperti itu. Makanya sekarang saya ubah ya. Jadi media tanam itu seperti ini yang saya gunakan sekarang ya. Hanya dua, yaitu arang sekam. Ini adalah campuran dari arang sekam. Jadi sekam yang saya sudah bakar sehingga dia menjadi arang, dan saya campur dengan pupuk. Ya, pupuknya juga tidak menggunakan pupuk kandang, tidak menggunakan kotoran hewan yang belum steril ya. Saya menggunakan pupuk organik yang pabrikan yang saya beli. Ya, ini pabrikan. Jadi pupuk kandang ini, pupuk organik ini yang sudah steril ini saya beli. Jadi dalam karung ya, yang sudah dijual di banyak toko-toko pertanian, itu yang saya gunakan karena dia buatan pabrikan yang sudah disterilkan sehingga sudah aman untuk ditanam. Jadi saya tidak lagi menggunakan tanah dan pupuk kandang, tetapi pupuk organik pabrikan yang sudah steril dan arang sekam yang tentunya sudah steril karena dibakar ya, sudah menjadi arang. Sehingga ini dua lah yang saya gunakan untuk sehingga diharapkan dia tidak ada lagi mengandung bibit-bibit virus di dalamnya ya. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai masalah serangga ya, tidak mau menggunakan pestisida ya. Ya, pestisida kimia itu juga bersifat racun bagi kita, sehingga saya usahakan untuk tidak menggunakan itu. Tetapi karena serangannya sangat kuat, maka saya coba mencari cara yang lain tanpa pestisida, yaitu yang ini ya. Ini adalah tanaman yang namanya kipait ya. Dia seperti berbentuk bunganya ya, bunga matahari yang lebih kecil sedikit lah. Nih, dia seperti ini. Ini sebenarnya adalah gulma atau tanaman pengganggu di pertanian ya. Kadang tumbuh sangat subur ya di pinggir-pinggiran sawah atau di kebun ya. Ini ya, jadi bentuknya seperti daunnya ini menjari 3 ya, seperti ini. Nah inilah yang saya kumpul daunnya ya. Daun-daunnya saya kasih banyak, kumpul, kemudian saya tumbuk ya. Saya tumbuk dengan alat penumbuk sehingga dia halus. Setelah itu saya berikan air secukupnya dan saya masak supaya dia tahan lama sampai mendidih. Nah air sarinya itu saya saring, kemudian saya campur air lagi atau campuran-campuran lain ya yang bisa menguatkan, bisa juga deterjen sedikit sebagai perekat ya, supaya dia menempel lama di tumbuh-tumbuhan itu. Jadi saya menggunakan deterjen sedikit biasanya dicampurkan di kipait ini, lalu saya semprotkan ke tanaman-tanaman yang terserang penyakit tadi atau sebelum ya. Jadi kalau kita menggunakan kipait ini memang
pencegahan juga. Jadi awalnya kita harus jangan sampai terserang parah baru kita gunakan, itu kurang efektif biasanya. Jadi caranya sebelum terserang kita sudah menyemprotkan dengan kipait ini ya, sehingga dia bisa aman ya. Nah, itulah cara saya yang kedua yang untuk mengatasi nanti. Jadi ini sebuah percobaan dari kegagalan saya yang lalu ya, kesulitan saya, tantangan saya menghadapi tanaman saya yang terserang penyakit dua tadi di paprika ini. Padahal paprika ini sangat luar biasa enak ya, enak campur sayur-sayuran, masakan ikan, masakan daging dan lain sebagainya ya. Nah, jadi nanti saya perlihatkan ini bagaimana saya memindahkan ini ke planter bag. Jadi ini planter bag yang saya gunakan ya. Planter bag ini berukuran 18 liter. Jadi kita bisa lihat ini ukurannya. Oke, baik sobat YouTube, ini saya akan perlihatkan ini satu yang saya mau tanam ya. Nah, ini adalah paprika yang saya akan taruh di planter bag ini. Jadi ini saya tidak menggunakan tanah ya. Jadi saya menghindari tanah karena jangan sampai tidak steril juga. Mulai dari penyemaian, pembibitan masuk ke dalam polybag kecil ini, saya menghindari tanah dan pupuk kandang tadi, sehingga mulai dari penyemaian biji ya sampai pada dimasukkan di polybag ini, saya hanya menggunakan tadi campuran pupuk organik yang pabrikan yang sudah steril ditambah dengan arang sekam, dan yang paling penting ketika penyemaian adalah dengan menggunakan juga kokopit. Nah, ini yang penting juga sobat YouTube ketahui, kokopit itu adalah sabuk kelapa yang sudah dihancurkan, dihaluskan, dan yang tinggal hanya serbuknya dan serat-seratnya yang kasar, yang keras itu dibuang ya. Jadi hanya serbuk-serbuk halus yang digunakan, itu disebut kokopit dari sabuk kelapa ya. Nah, kokopit itu saya pakai pada saat penyemaian seperti ini sampai pada masukkan di kokeran kecil ini, karena dia sangat baik sekali ya, sangat gembur, sangat besar kemampuannya untuk menyimpan air, sehingga di dalam ini selalu basah, lembab, dan menyebabkan akarnya itu sehat ya. Yang penting kita tidak gunakan tanah dan pupuk kandang yang tidak steril ya, sehingga dia tetap baik. Seperti ini pertumbuhannya luar biasa ya, subur sekali daun-daunnya ini kalau kita lihat. Nah, ini karena menggunakan kokopit, campuran kokopit ya, yang utama sebenarnya kokopit, lalu dicampur dengan pupuk kandang pupuk organik dan sedikit arang sekam supaya penghematan kokopit. Sebenarnya saya mau sampaikan bahwa kalau sobat YouTube memiliki potensi atau lebih banyak kokopit yang bisa diperoleh, lebih mudah mendapatkan kokopit daripada arang sekam, lebih bagus menggunakan kokopit sebenarnya dibandingkan arang sekam ya. Jadi karena di daerah saya ini kokopit itu agak sulit didapatkan karena daerah pegunungan tidak ada kelapa ya. Kelapa itu biasa didatangkan dari daerah pantai ya, sehingga sulit saya menemukan kokopit untuk menanam menjadi media tanam dari tanaman-tanaman saya, sehingga yang saya gunakan kebanyakan adalah arang sekam saja yang bisa saya banyak di sini, saya bisa bakar sendiri dan saya gunakan banyak ya, sehingga itu tadi. Tapi kalau di tempat sobat YouTube lebih banyak kokopit, itu lebih bagus ya, lebih bisa kita gunakan, atau di sana juga murah kokopitnya. Kalau di sini mahal sekali ya kokopit itu, sehingga saya tidak menggunakan kokopit sebagai media tanam yang banyak. Saya hanya menggunakan ketika ada persemaian seperti ini, sehingga dia lebih baik pertumbuhan pada saat dia masih kecil ya, mulai dari biji tumbuh itu kokopit sangat bagus ya. Jadi saya sarankan kalau sobat YouTube bisa menggunakan kokopit, lebih bagus kokopit daripada arang sekam ya, atau bisa dicampur juga kalau seperti saya ya. Nah, jadi ini saya akan masukkan ke dalam planter bag ini yang sudah saya isi tadi dengan dua bahan tadi,
pupuk organik yang steril dan arang sekam ya, yang baru saya juga bakar. Nah ini saya menggunakan tempat ini karena ini tempat ini bagus ya, polybag seperti ini, karena polybagnya dipakai terus ya. Saya hanya balik begini ya, diangkat seperti ini. Nah ini, coba lihat akarnya itu luar biasa kan ya, pertumbuhan akarnya baik sekali, karena ini adalah campuran yang sangat baik kokopit ya, dengan pupuk-pupuk kandang pupuk organik yang bagus yang sudah steril, dan sedikit arang sekam saya tambahkan karena kokopitnya sedikit saja di sini yang bisa kita peroleh ya, dan memang mahal kokopitnya, sedangkan arang sekamnya tidak dibeli. Nah ini subur sekali karena gembur selalu lembab, selalu basah karena dia menyimpan air ya, walaupun tidak sering disiram, tetapi dia sudah menyimpan air di dalamnya ya, seperti ini, subur sekali ya. Nah inilah yang kita akan masukkan ke dalam seperti ini, tengah-tengah. Kemudian kita tambahkan media tanam arang sekam dan pupuk organik di atasnya sampai dia penuh ya. Nah, seperti ini sobat YouTube ya. Nah ini akan kita siram. Jadi penyiramannya ini pelan-pelan ya. Kita akan siram pelan-pelan karena paling bagus dengan menggunakan alat siram yang bagus, sehingga ini tidak bisa kita langsung siram banyak ya, pelan-pelan, karena ini gemburnya sangat luar biasa, sehingga dia biasanya tanahnya itu turun saja ke bawah cepat. Kalau terlalu banyak disiram itu tanahnya airnya tadi, maksudnya air yang disiram itu bisa langsung turun ke bawah, sehingga tidak tersimpan pupuk-pupuk yang sudah ada itu ya, hanyut di bawah airnya ya, turun. Sehingga ini pelan-pelan disiram sehingga nanti basah semua, pelan-pelan dia basah. Lalu pelan-pelan juga disiram, sering-sering disiram sehingga dia menjadilah menyebar kelembabannya dari air tadi. Jadi seperti itu, tidak boleh terlalu banyak disiram langsung ya, pelan-pelan disiram sehingga dia menyebar merata airnya, sehingga tidak keluar dari pot ini dan membawa kesuburan tanah keluar ya, kesuburan media tanamnya. Nah jadi inilah cara saya ya. Dan nanti mungkin ada sekitar 15 planter bag ini planter bag isi 18 liter ini harganya sekitar kalau kita beli ya, ini harganya sekitar 12.000 sampai 15.000 ya, dalam satu buah ini planter bag ini yang bagus, ini tahan lama ya. Ini katanya, saya juga belum mengujinya sampai selama itu ya, katanya ini tahan sampai 5 sampai 7 tahun ya. Nah jadi inilah yang saya gunakan tanaman ini ya, untuk menanam berbagai macam tanaman juga, planter bag ini. Nah ini yang sudah saya tanam, saya pindahkan, ada beberapa yang sudah saya pindahkan ya. Nih. Ya sobat YouTube, ini beberapa paprika yang saya sudah letakkan di dalam planter bag 18 liter, dan ini bermacam-macam ya, bermacam-macam paprika yang saya tanam di sini. Ada paprika hijau, paprika ungu, paprika merah, paprika kuning, dan paprika orange. Jadi ini nanti saya akan coba perkembangkan dengan baik dengan menggunakan cara saya tadi ya. Ini sudah medianya sudah bagus, sudah steril, dan saya mempersiapkan kipait untuk mencegah serangan hama. Nah nanti saya akan mereview perkembangannya kepada sobat YouTube. Jika sobat YouTube juga mau
mempraktekkan, maka ini seperti inilah. Tapi tentunya kita lihat dulu hasilnya ya. Kalau hasilnya baik, silakan dicoba juga ya. Jadi ini video saya, kiranya bisa menginspirasi teman-teman sobat YouTube dalam menanam secara organik ya. Sampai bertemu pada video berikutnya.